Pernahkah kalian membayangkan Luffy yang biasanya tak tertandingi dalam mode Gear 5 tiba-tiba berada di ambang kematian? Di chapter terbaru, Eiichiro Oda benar-benar membuat kita menahan nafas. Tidak hanya memperlihatkan kondisi Luffy yang kritis, chapter ini juga membongkar rahasia terbesar pemerintah dunia tentang sosok penguasa bayangan yang selama ini disembunyikan. Bagaimana Luffy bisa terdesak sejauh ini, dan siapa sebenarnya sosok King of the World yang dimaksud Shanks? Cerita dibuka dengan adegan mengerikan. Luffy, sang kapten topi jerami, terlihat terpaku di sebuah pohon besar, terluka parah dan memuntahkan darah. Hakinya yang biasanya mendominasi medan tempur mendadak meredup secara drastis. Di tempat lain, para kru topi jerami mulai merasakan keanehan ini. Usopp dan Nami dibuat panik, sementara Jinbe mengonfirmasi kalau energi Luffy benar-benar melemah setelah sosok raksasa besar yang dihadapinya berhasil dikalahkan. Kepanikan mulai menyebar. Hajrudin, Gerd, dan Chopper yang bertransformasi ke mode Core Point bekerja ekstra keras untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Namun di tengah kekacauan itu, alur cerita bergeser ke sebuah kilas balik yang sangat krusial. Pertemuan antara Shanks dan Pangeran Loki. Loki yang dipenuhi dengan dendam membara ingin membalas kematian ayahnya, Raja Harald, tapi Shanks menahannya. Shanks menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dunia pada Elbaf bukanlah sekedar konflik biasa, melainkan persiapan untuk sebuah perang berskala global. Lalu Shanks melontarkan sebuah pengakuan yang bikin merinding. Dia mengatakan bahwa sosok yang memanipulasi kematian Raja Harald dan memegang kendali di balik seluruh kejahatan pemerintah dunia adalah King of the World, alias sang Raja Dunia, sosok misterius yang kekuatannya tak terukur, yang duduk di tahta tak tersentuh. Kembali ke medan laga, musuh yang dihadapi Luffy bukan sekedar bertarung dengan kekuatan biasa. Dia menggunakan senjata terkutuk bernama Froggarage, pedang yang mampu menyedot habis daya tahan hidup korbannya. Dan tak cukup sampai di situ, ia berganti menggunakan kapak legendaris Axe of King Titan. Bahkan di pelabuhan desa barat, Zoro dan Sanji juga dipaksa bertarung mati-matian melawan musuh yang memegang senjata legendaris lain seperti Gram dan Longinus. Dari mana asal senjata-senjata mengerikan ini? Terungkap fakta mengejutkan. Senjata yang mereka pakai adalah 19 senjata kerajaan kuno milik 19 raja pendiri pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Senjata yang dulunya ditancapkan di sekitar Empty Throne sebagai lambang sumpah kesetaraan, kini bangkit kembali sebagai alat pembunuh. Dan di akhir chapter, situasi makin tak terkendali. Musuh berdiri di hadapan Luffy yang tak berdaya mengangkat senjatanya dan berteriak bahwa Luffy harus merasa terhormat tewas di tangan senjata yang pernah menciptakan dunia. Sebuah tebasan mematikan diayunkan tepat ke arah Luffy. Apakah ini akhir dari perlawanan sang Dewa Matahari nikah? Ataukah akan ada pertolongan tak terduga yang menyelamatkannya? Dan tepat saat itu, sang sosok legenda, tangan kiri Raja Bajak Laut, muncul membawa kapak menghalangi tebasan Imo. Gaban menyeringai dengan sinis. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar.